Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andine Kasari. Saya hari ini masih membawakan tentang teori akuntansi, namun kali ini saya akan membawakan tentang teori ekonomi mikro. Apa sih yang dimaksud dengan teori ekonomi mikro? Jadi teori ekonomi mikro ini berdasarkan buku Principle of Microeconomics pada tahun 2008 yang mengatakan bahwa ekonomi mikro itu adalah ilmu yang membahas tentang peran individu, pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan yang membuat sebuah keputusan. Nah, serta berinteraksi dalam pasar tertentu. Nah, walaupun di sisi lain banyak juga pengertian tentang ekonomi mikro. Nah, contohnya misalnya Adam Smith mengatakan bahwa ekonomi mikro itu subjek ekonomi yang bersifat ekonomis rasional. Nah, sehingga mengakibatkan pelaku ekonomi mempertimbangkan hal rasional dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, berbeda dengan misalnya David Ricardo, dia mengatakan ekonomi mikro ini kondisi di mana para pelaku ekonomi memiliki informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar. Nah, ekonomi mikro ini menjelaskan how dan why sebuah keputusan dalam tiap ekonomi. Ada beberapa tujuan ekonomi mikro. Yang pertama adalah membuat analisis pada mekanisme pasar yang akan membentuk harga relatif terhadap produk barang maupun jasa. Nah, yang kedua, menganalisis kegagalan pasar. Nah, di saat memproduksi hasil yang efisien. Nah, ini fungsinya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan kondisi teoritis yang diperlukan suatu pasar dengan persaingan sempurna. Lalu, kalau kita bicara ruang lingkup, ada 3. Jadi ada 3 ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama adalah interaksi di pasar barang, 2 adalah tingkah laku pelaku ekonomi itu, dan ketiga adalah interaksi dalam pasaran. Nah, untuk interaksi di pasar barang, pasar merupakan pertemuan antara hubungan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga sebagai tempat untuk penjual dan pembeli bertemu, melakukan transaksi jual beli nih. Nah, perilaku penjual dan pembeli, baik maupun penjual maupun pembeli, memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan adanya keuntungan yang maksimal, sedangkan pembeli menginginkan kepuasan yang maksimal. Nah, lalu kalau dari sisi pembeli, pasti dia ingin mendapatkan barang yang maksimal tapi dengan harga yang murah. Kalau penjual ya tentu pasti menginginkan laba yang maksimal, betul nggak? Nah, lalu yang ketiga itu ada interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi pembeli nih, memiliki faktor produksi dan memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sedangkan penjual memiliki barang kebutuhan manusia dan membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Nah, dari hubungan tersebut itu dapat kita ketahui bahwa antara konsumen dan produsen memiliki hubungan timbal balik atau saling membutuhkan. Nah, lalu ada beberapa analisis ekonomi mikro, diantaranya yang pertama adalah teori harga. Harga menjadi dasar untuk menganalisis interaksi atau penawaran dan permintaan barang maupun jasa di pasar. Nah, analisis yang kedua dilakukan untuk proses pembentukan harga. Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran. Nah, harga menentukan. Teori produksi digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat produksi. Teori produksi digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat produksi. Analisis dilakukan untuk tingkat produksi yang paling menguntungkan produsen, kombinasi dari faktor produksi yang harus dipilih produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, berhubungan dengan biaya produksi dan jasa. Nah, teori distribusi ini tujuannya melakukan analisis ekonomi terkait dengan upah tenaga kerja, besar bunga yang harus dibayarkan, dan keuntungan yang didapat. Nah, sehingga semuanya harus diperhitungkan oleh ekonomi mikro. Mungkin itu saja paparan terkait ekonomi mikro. Saya Andine Kasari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.